Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, jadi kembali lagi nih bersama saya Robi di channel otomotif Indonesia paling yahut, yaitu adalah Garasi Mobil Semarang. Channel dunia otomotif, jual beli mobil bekas, jasa pencarian mobil bekas, restorasi, modifikasi, perbengkelan, custom lampu proji, intinya kami lengkap di dunia otomotif mobil bekas bosku. Seperti itu. Nah bosku, kali ini kita di Basecamp Garasi Mobil Semarang, kita ada punya stok beberapa unit ya. Kita ada beberapa stok, tapi kali ini saya tidak ingin membahas stok GMS. Mungkin besok kita akan buat konten stok-stok dari GMS. Saya ingin fokus membahas tentang konten project dari Odyssey Absolute Plus RB1 tahun 2004-2005, pesanan konsumen kita Om Handrianto dari Probolinggo. Nah, setelah ini kita akan perlihatkan bagaimana konten ketika tim kami dari pencarian mobil Garasi Mobil Semarang meluncur ke beberapa kota. Waktu itu kita ngecek dari kota Temanggung, ngecek beberapa unit, nggak hanya Odyssey, tapi dari perhuntingan kita di beberapa kota itu, dari Temanggung, Magelang, Jogja, Solo, Klaten, balik lagi ke Semarang, kita cuman berhasil bungkus satu unit Odyssey ini yang ada di belakang kami. Nah, kita akan perlihatkan bagaimana proses kerja tim saya ketika nyari unit mobil ini dan ketika kita membereskan. Jadi benar-benar totalitas apa yang kita lakukan di mobil ini. Buat teman-teman yang penasaran, silakan tonton video setelah ini. Oke bosku, jadi kali ini tim kita ada bertiga, ada Robert, Ardi, dan Arman, meluncur ke beberapa kota yang akan kita cek unit mobilnya. Tujuan kita pertama adalah ke kota Kabupaten Temanggung, selanjutnya ke daerah Jogja, Klaten, dan Solo. Pertama kita melakukan pengecekan unit Mazda 2 di daerah Temanggung, tapi alhasil unit tidak sesuai ekspektasi kami. Jadi unit tidak kita bungkus. Lanjut kita ke Jogja, ada pengecekan Honda Jazz dan unit-unit lainnya, tapi alhasil juga tidak sesuai ekspektasi. Benar-benar kita touring di beberapa kota ini hanya membungkus Honda Odyssey saja. Dan kita berikan cuplikan-cuplikan video ketika tim kami nyari unit di beberapa kota. Benar-benar penuh perjuangan ya bosku. Jangan dilihat bahwa nyari mobil itu gampang, karena kita memang benar-benar ada prosedur dan kriteria unit yang kita bungkus. Benar-benar tidak mudah. Kalau kalian melihat di video kayaknya Mas Robi enak sekali ya, bungkus unit mobil, padahal itu perjuangan. Kadang itu kita ngecek mobil tidak satu kali langsung bungkus. Terkadang kita bisa ngecek unit mobil hingga 2, 3, 4 kali, 5 kali, apalagi seperti Honda Jazz yang sering ada konten di YouTube saya. Kadang perlu hingga berkali-kali pengecekan unit. Kadang itu adalah drama di jalanan, suka dan duka, dan bahagia kita lewati bersama. Oke bosku, jadi beberapa cuplikan video ketika kita ngecek unit yang tidak sesuai atau tidak lolos inspeksi, tidak kita masukkan ke cuplikan video kali ini. Jadi beberapa unit yang kita cek itu ada Mazda 2, ada Jazz, terus juga ada Swift, ada juga unit Yaris. Beberapa kita cek, tapi mohon maaf tidak bisa kita tayangkan ke konten YouTube kali ini bosku, karena dari segi beberapa hal privasi. Jadi cuman sekilas-sekilas aja ya bosku, kita tampilkan beberapa video ketika kita cek unit.
Oke bosku, jadi tim kami setelah isi amunisi perut biar tidak kelaparan di jalan, lanjut unit yang kita cek, yang kita bungkus adalah Honda Odyssey RB1 Absolute Plus pesanan dari Om Handrianto. Jadi touring kali ini tuh kita tuh ngecek unit sekitar ada 6-7 mobil untuk pesanan sekitar ada 4 konsumen. Tapi hanya satu konsumen saja yang bisa kita dapatkan, yaitu Om Handrianto dari Probolinggo. Nah, kita langsung meluncur ke rumah pemilik mobil dari Honda Odyssey RB1 Absolute Plus tahun 2004-2005, warna silver ya bosku, karena requestnya Om Handrianto itu harus warna silver. Nah, ini tim kami bertiga meluncur ke TKP untuk ngecek Honda Odyssey, dan beberapa tayangan video ketika pengecekan unit tersebut juga tidak lengkap karena terbatas dengan cahaya yang gelap bosku. Intinya unit mobil ini kita bungkus dengan segala kekurangannya dari mobil itu ya bosku, karena seperti yang saya bilangkan, mobil bekas itu tidak ada yang sempurna. Pokoknya kalau unit mobil Honda Odyssey Absolute RB1 ini untuk keterangan bodinya lolos inspeksi aman, cuman ada beberapa PR yang perlu diremajakan dari bagian permesinan bosku. Nah, kita bungkus unit Honda Odyssey ini ke basecamp garasi mobil Semarang. Oke bosku, karena kita dapat unit mobil Honda Odyssey ini dengan harga yang menurut saya cukup miring ya, sekelas Odyssey RB1 Absolute Plus tipe tertinggi ya bosku. Kita mendapatkan unit mobil itu di angka 109 juta, posisi pajak on. Tapi ada beberapa kekurangannya, yaitu adalah lebih ke peremajaan dan penyegaran kembali di bagian permesinan. Nah, ada beberapa PR yang kita bereskan dari unit mobil ini karena konsumen kita kan permintaannya mobil siap pakai. Pertama adalah kita melakukan penggantian ban 4 roda. Karena budget konsumen itu mepet dan ingin diiritkan, untuk penggantian ban kita ganti second yang masih bagus, karena kan basicnya itu pelek ring besar ya, kalau beli baru cukup lumayan menguras kantong. Nah, selanjutnya dari divisi perbengkelan garasi mobil Semarang, kita melakukan pemberesan dahulu di bagian permesinan kaki-kaki ya. Nah, shockbreaker 4 mobil ini ya, 4 roda mobil ini shockbreakernya itu sudah ngempos, perlu peremajaan. Nah, kita belikan spare part itu via online biar harga juga tidak terlalu mahal perbaikannya. Jadi yang membuat perbaikan mobil ini itu lama karena kita full spare part beli dari online ya bosku. Jadi perbaikannya benar-benar bisa diiritkan, tapi memakan waktu lama karena ketika kita perbaikan harus membongkar dahulu, baru bisa apa yang perlu diremajakan, perlu diganti spare partnya, baru kita belikan online. Nah, selanjutnya dari tim perbengkelan ini melakukan pengecekan rem 4 roda dan dicek kampas rem masih tebal, kita lakukan cleaning, kita bersihkan. Jadi benar-benar totalitas kita melakukan perbaikan di bagian permesinan dan perkaki-kakian. Kita dapat unit mobil ini di angka 109 juta. Itu terhitung harga yang menurut saya worth it dan miring. Karena sekelas tipe Absolute Plus itu rata-rata ada yang jual harga gila hingga sekitar 175, ada yang buka 200 juta. Ya memang kenyataannya pasar mobil ini gelap. Tapi worth it, di angka mobil 109 juta kita dapat mobil mewah MPV yang berfitur sangat lengkap, bersunroof ya bosku. Ya inilah suka dukanya kami yang harus membereskan PR-PR dari mobil Odyssey ini. Nah, kita juga melakukan flushing oli mesin hingga 3 kali. Jadi benar-benar kita bersihkan kerak-kerak yang ada di sekitar dalamnya silinder head atau ruang mesin ya. Kita melakukan flushing oli hingga 3 kali. Dan kita menguras starter olinya ya. Benar-benar kita lakukan cleaning biar mesin itu tarikannya enak.
Jadi kita lakukan flushing 2 kali, oli dibuang, filter oli diganti, dan lanjut ke langkah ketiga, oli mesin terakhir. Dan juga ada peremajaan di bagian sekitar engine mounting mobil. Kita lakukan peremajaan. Ya seperti biasa, spare part juga kita carikan online ya bosku, biar lebih mengirit dan juga menyingkat waktu. Kalau kita nyari di toko-toko itu kan menguras waktu. Ya inilah kemudahan kita dengan adanya marketplace atau via aplikasi jual beli online. Kita bisa mendapatkan spare part itu semudah mungkin via online. Nah karena ada PR di cek engine yang nyala, seperti kriteria dan pengalaman saya itu ada penyakit di sensor oksigen. Nah kita juga membelikan sensor oksigen pada bagian knalpot ya. Fungsinya sensor oksigen itu membaca kalibrasi dari karbon yang dikeluarkan mesin ya bosku. Sensor O2 juga kita ganti. Selanjutnya kita melakukan finishing terakhir, ini kita oli terakhir menggunakan PTT lubrikan. Kenapa alasan kami menggunakan oli PTT itu? Dari segi kualitas dan harga sangat worth it dan kualitasnya bagus. Bukan kaleng-kaleng lah oli PTT. Kita menggunakan oli PTT dengan tipe 1040 ya bosku. Karena basicnya mobil ini kan sudah di usia lebih dari 10 tahun ya bosku. Bosku, jadi sedikit cuplikan video saja yang kita tampilkan. Sebenarnya banyak video pengerjaan di unit mobil ini karena spare part yang perlu peremajaan juga banyak, tapi saya tampilkan sekilas karena keterbatasan waktu dan kameramen ya bosku. Untuk unit mobil ini pengerjaan tuh kurang lebih itu memakan waktu 3 minggu. Itu yang membuat lama karena kita harus menunggu spare part dahulu via online ya. Jadi ketika spare part itu sudah datang, baru kita pasang. Kita tampilkan juga cuplikan video beberapa spare part yang kita lakukan peremajaan. Ada penggantian dari Silvitech, oli power steering, oli matic juga kita ganti. Kita melakukan engine flush 3 kali. Terus radiator kita ganti beserta air coolant-nya. Terus kita juga melakukan gurah mesin, penggantian pada Silvitech, filter udara, terus tutup radiator, shockbreaker 4 biji, link stabilizer, filter AC, wiper depan juga kita ganti ya bosku, baru. Dan penggantian juga ada di bagian ban, saklar power window, terus ball joint, knock sensor atau sensor getar, sensor O2, engine mounting, bolam HID, filter oli mesin, ball joint, banyak sekali yang tak bisa aku sebutkan satu persatu. Dan juga kita melakukan peremajaan di bagian perselangan, dari selang power steering, selang hawa mesin, selang radiator juga kita remajakan. Jadi itu kita tampilkan beberapa spare part yang sudah kita remajakan. Dan juga ada beberapa PR di bagian estetik atau penampilan ya, yang kita lakukan peremajaan. 2, 1, and you can see.
Oke bosku, jadi tadi kalian udah nonton ya bagaimana sekilas proyek pekerjaan dari unit mobil Honda Odyssey ini ya. Mobil ini bener-bener mobil yang salah satu mobil yang mewah pada zamannya dan menurut saya pun sekarang masih mewah. Yuk, come on kita mendekat ke mobil Honda Odyssey ini. Nah, tadi teman-teman udah nonton sekilas bagaimana tim kami ketika nyari unit mobil ini, tapi nggak detail ya. Jadi mohon maklum karena keterbatasan waktu dan tim kameramen, jadi videonya nggak detail. Jadi mohon dimaklumi. Intinya kita akan buat project hasil akhir dari unit Honda Odyssey pesanan konsumen kita Om Handrianto dari Probolinggo. Nah, unit mobil ini tipe Odyssey tipe Absolute Plus ya. Buat teman-teman kalau ingin melihat pasarannya yang Absolute Plus RB1, gila. Ya memang itu jual-jual yang siap pakai ya. Harganya gelap. Karena Odyssey ini tuh tipenya ada tipe D, M, Absolute dan Absolute Plus. Ada 4 tipe. Dan sedangkan tipe Absolute Plus itu enggak banyak. Dan ini unit mobil ini all in ketika kita ngambil unit mobil ini dan membereskan semua PR-PR-nya itu kita serahkan ke konsumen di angka 129 juta include cabut berkas ya. Jadi sudah seharga itu tuh mobil konsumen udah siap pakai, sudah include cabut berkas, sudah bayar jasa VGMS. Bayangkan, padahal kalau lihat pasarannya di aplikasi jual beli, nih lihat sendiri. Ada yang buka 175, ada 165, ada 200. Kan ngawur, digoreng terus harganya. Goreng aja bos, goreng. Gila kan harganya kan Odyssey RB1 ini. Ya memang sih mobil ini kalau bener-bener originalitasnya terjaga, harganya gila. Tapi ini proyek kami dengan angka segitu terhitungnya murah, terhitungnya rezeki konsumen dan cukup menguras tenaga dan pikiran saya. Karena apa? Membereskan PR mobil ini sangat banyak. Ini contohnya spare partnya nih ya. Beberapa spare part yang kita bereskan. Aku juga ada sih rinciannya apa saja spare part yang saya ganti itu cukup banyak. Karena kita memang dapatnya murah. Jadi membereskan PR-nya ini cukup banyak. Ya itu tantangan kami agar mobil ketika kita serahkan ke konsumen siap pakai. Bayangkan toh, you dengan duit 100 jutaan di bawah 130 juta, you bisa dapat Honda Odyssey Absolute RB1 ya. Tipe Absolute Plus dengan fitur yang sangat lengkap dengan fitur yang sangat mewah loh bos. Gimana, worth it bukan? Oke bosku, nah kali ini tuh kita tuh ada rincian berapa aja yang spare part yang kita ganti, apa saja spare part yang kita ganti dan berapa rinciannya. Dan nota-notanya semuanya detail dan spare partnya juga saya sisihkan bosku. Memang ketika kita bayar unit mobil ini tuh dengan harga yang cukup miring ya dengan tipe Absolute Plus RB1 2004-2005. Kita serahkan ke konsumen harga 129 juta, sudah include jasa VGMS, sudah include biaya perbaikan, sudah include cabut berkas, sudah include servis, sudah include semuanya. Jadi benar-benar kita usahakan mobil ini siap pakai ke konsumen. Jadi ya memang sih bicara Odyssey kalau yang ada PR orang yang nggak tahu dan nggak tahu cara memperbaikinya seperti apa ya bakalannya bingung. Cuman karena kami memang hobi kami di otomotif dan kita senang mengoprek-oprek mobil, memperbaiki mobil, mengembalikan originalitas dari nilai seni mobil itu, ya kita puas. Jadi benar-benar ini insya Allah siap kita serahkan ke konsumen. Kalian bisa lihat bagaimana penampilan video eksterior dari unit mobil ini. Benar-benar seksi, tidak termakan usia. Mobil tahun 2004-2005 dan sekarang ini tahun 2023. Kurang lebih usia mobil itu sekitar berapa tuh? 18 tahun, 19 tahun bos. Hampir 20 tahun. Tapi bentuk mobil ini benar-benar masih terjaga sporty dan kemewahannya. Ini mobil julukannya adalah mobil family car rasa sedan. Dengan mobil bisa menampung sekitar 8 penumpang 3 baris. Tapi kenyamanannya itu rasanya sedan.
Ya, kalau kalian melihat ground clearance-nya ya, ground clearance-nya memang ini pendek ya bosku. Paling 1 jengkal, ya kelemahannya. Karena memang mobil nyaman itu identik dengan pendek. Kalau kalian cari mobil dengan identik itu tinggi, Fortuner, Pajero. Tapi namanya sedan itu tidak ada yang bisa mengalahkan kenyamanannya. Ya inilah solusinya kalau kalian ingin mobil yang nyaman dan muat banyak, Honda Odyssey adalah pilihannya. Dan yang sangat saya sukai adalah setelah kalian melihat potongan sinematik video dari unit mobil ini ya, kalian sudah menonton ya, dari bagaimana eksterior dan interiornya. Kita itu yang sangat suka dengan unit mobil ini adalah dengan you punya mobil uang 100 jutaan ya, sekitar di bawah 130 juta, you bisa dapat mobil sunroof bosku. Ya, ini kalian lihat ya. Kameramen bisa agak mendekat. Kalian bisa dapat mobil sunroof. Asik gak? Bayangkan loh. Mobil kelas mewah Honda Odyssey ini sekarang hanya di harga di bawah 130 juta. Dan yang saya sukai dari Honda Odyssey adalah spionnya. Spionnya itu melipatnya tuh asik, naik bosku. Miring tapi naik. Nah, inilah kesan sportinya sekaligus kesan mewahnya yang ditimbulkan dari Honda Odyssey ini. Terus peleknya dibekali dengan pelek yang ring besar dengan ketebalan pelek dan ban itu sekisar kita lihat kan ketebalannya bosku. Ini ring 18 kalau tidak salah ya bosku. 215, 55, 17 sorry. Dengan ketebalan 55, tapak 215, ring 17, kesannya mobil ini benar-benar sporty. Jadi itu bosku, kita sudah bahas detail untuk masalah eksteriornya. Dan kemarin ketika kita ngambil unit mobil ini, PR-nya ya mobil dengan usia segitu, dengan bawaan jok kulit ori rata-rata ya seperti itu tidak bisa saya serahkan ke konsumen. Akhirnya joknya itu kita ganti kulit joknya. Jadi kita lihatkan videonya. Sekarang kulit jok dari Honda Odyssey ini juga sudah beres. Ya inilah seni dari kerajinan garasi mobil Semarang ya. Seni dari garasi mobil Semarang tuh, kembali lagi saya bilang mobil bekas tidak ada yang sempurna. Pokoknya yang penting tuh mobil itu lolos inspeksi dari bodi dan lain-lainnya. Tapi namanya mobil bekas itu pasti ada PR-nya. Yang penting bagi kalian yang paham bisa membereskan PR-nya, kita buat nilai ketidaksempurnaan dari mobil bekas menjadi sempurna. Jadi contohnya ini perbaikan yang kita lakukan yang tak laporkan ke konsumen, dan ini nota-notanya semuanya lengkap detail ya. Saya tidak harus rincikan satu-satu, intinya semua perbaikan di unit mobil ini kita bereskan sedetail mungkin, dan spare partnya kalian bisa lihat. Itu juga radiator kita ganti ya. Ini di dalam dus isinya spare part. Jadi memang unit mobil ini dengan harga miring ya lengkap dengan PR-nya. Yang penting mobil utuh. Jadi pemilik mobilnya itu kurang merawat mobil ini. Tapi di tangan kami kita buat mobil ini siap pakai untuk konsumen. Karena ini kan konsumen dari Probolinggo jauh. Saya tidak ingin ada apa-apa di jalan, makanya sebaik mungkin mobil ini saya bereskan. Mungkin seperti itu aja ya bosku. Udah kita tutup di akhir video ketika saya mencoba mobil ini dengan cruise control. Kalian bisa lihat bagaimana fungsi cruise control dari mobil ini. Bayangkan mobil harga segitu, fitur sangat mewah, lengkap, nyaman, dan istimewa lah bosku. Silakan tonton di akhir video bagaimana saya test drive di jalan tol menggunakan cruise control pada Honda Odyssey ini. Thank you. Oke bosku, jadi kali ini kita pakai Odyssey RB1 tahun 2004-2005. Kita akan perlihatkan dengan mobil tahun segitu yang sudah dilengkapi fitur cruise control dan bagaimana cara menggunakan cruise control pada unit Odyssey ini. Jadi cruise control itu akan bekerja ketika kalian mengendarai mobil di kecepatan sekitar 25 mil per jam atau 40 km per jam ya.
Nah, ini kita ada di jalan tol di area Semarang. Kita akan perlihatkan bagaimana cara memfungsikan cruise control pada Honda Odyssey RB1 Absolute Plus ya. Hanya di tipe Absolute Plus yang sudah dilengkapi cruise control. Nah, cruise control ini tersedia di bagian tombolnya itu di bagian panel setir sebelah kanan ini ya. Nanti kita akan lihatkan bagaimana cara mengaktifkan cruise control di batas kecepatan minimal 40 km per jam. Kita akan memasuki pintu tol dulu, bosku. Nah, oke bosku, kita akan lanjut. Kita akan fungsikan cruise control. Kalau kalian lihat mobil Odyssey ini tuh bener-bener layaknya mobil sedan rasa keluarga ya, mobil keluarga rasa sedan ya. Nah, kali ini kita sudah di kecepatan sekitar 60-70 km per jam. Kita tekan tombol cruise. Jadi nanti di indikator speedometer akan muncul cruise control nyala yang berwarna hijau itu. Dan kita akan setting, tekan tombol set pada bagian bawah ini. Nah, ketika kita sudah set cruise control ini, kaki kita akan lepas ya bosku. Posisi ini kaki saya lepas dan kecepatan konstan di settingan kecepatan saat kita menyeting awal tadi. Nah, apabila kita menyetir ini terus tiba-tiba di depan ada mobil, kita tinggal tekan rem, maka cruise control yang bekerja akan berhenti. Jadi fungsinya rem itu akan menonaktifkan settingan cruise control, atau kalian bisa tekan tombol cruise ini bosku. Dan kita juga bisa menambah kecepatan dengan menambah ini ya. Kita bisa menambah kecepatan ini. Kita plus naikkan kecepatannya, itu sudah naik menjadi 80. Kita bisa tambah lagi terus. Ini saya tekan terus naik ya kecepatan. Ini kita perlihatkan bagaimana cara memfungsikan cruise control pada Honda Odyssey ini. Ya, you bayangkan aja dengan duit Yudana 100 jutaan ya. Dengan Yudana duit 100 jutaan, di bawah 130 juta, you dapat mobil mewah dengan bentuk yang tidak termakan oleh waktu, dan juga fiturnya mewah. Kenyamanannya rasa sedan, penumpangnya bisa untuk memuat sekitar 8 orang. Nah, ini kita akan belok pintu keluar exit tol. Jadi kita off kan, kita tekan off. Nah, ini ketika kita injak rem, tombol set pada cruise control akan mati, dan kita bisa menonaktifkan dengan tombol ini lagi. Ini posisi saya sudah manual ya menyetirnya ya, tidak memakai cruise control, dan kita nonaktifkan. Nah, inilah sedikit sharing bagaimana cara menggunakan cruise control pada Honda Odyssey. Oke bosku, Odyssey RB1 Om Andrianto, thank you. Terima kasih Om ya. Selamat menikmati mobil Odyssey RB1 Absolute Plus bosku. Ini Om Andrianto dari Probolinggo, mampir ke basecamp garasi mobil Semarang. Nah, ini kemarin tak update status WhatsApp, terus banyak yang nanya, berapa Mas Robi? Sorry bosku, pesenan bosku, sold sudahan bosku. Thank you ya bosku ya. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon, biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.